Halo Sobat LBH Pers, pada kesempatan ini saya mengajak kawan-kawan semua untuk memahami lebih jauh bagaimana strategi litigasi dilakukan. Kita akan mendalami apa saja persiapan yang harus dilakukan dan bagaimana persisnya langkah demi langkah dalam melakukan litigasi. Mari kita ikuti pembahasan selengkapnya berikut ini. Sobat LBH Pers, persiapan litigasi dimulai dengan melakukan analisis kasus dan merumuskan pendapat hukum yang sekurang-kurangnya terdiri atas kasus posisi, peraturan, analisis, dan yang terakhir, kesimpulan. Langkah kedua adalah menentukan teori kasus. Teori kasus adalah bagaimana Anda sebagai pengacara menciptakan satu argumen dengan memakai hukum dan fakta-fakta relevan yang berkesinambungan dan meyakinkan supaya klien Anda memenangkan kasusnya. Teori kasus adalah cetak biru atau inti dari setiap advokasi yang akan dilakukan dan lazimnya terdiri atas peraturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga pasal mana yang digunakan. Apa unsur-unsur hukum yang harus ditentukan untuk memenangkan kasus. Kemudian, fakta-fakta apa yang harus dibuktikan untuk menetapkan setiap unsur hukum yang harus ditentukan. Lalu, bagaimana Anda melakukan advokasi? Dokumen dan saksi apa yang bisa dipakai? Bedahlah, apa kelemahan dalam teori kasus Anda? Jangan lupa mendalami apa teori kasus dari lawan Anda dan bagaimana Anda bisa membantah teori itu. Langkah ketiga, sebelum litigasi dilakukan adalah investigasi dan mengumpulkan bukti. Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang sebuah peristiwa hukum yang terjadi. Investigasi kasus adalah penelusuran fakta, barang bukti, dan alat bukti yang terkait dengan kasus tertentu. Investigasi dapat dilakukan dengan penelusuran informasi digital atau turun langsung ke lapangan. Saat ini, investigator juga menggunakan metode Open Resource Intelligence, yaitu investigasi yang menggunakan sumber yang tersedia secara publik. Dalam advokasi kasus kebebasan berekspresi, beropini, dan kebebasan atas informasi, beberapa hal yang sering kali dibutuhkan adalah pertama, bukti digital, dokumen digital, pesan digital, tangkapan layar, rekaman penggunaan nomor telepon, dan bukti-bukti lainnya. Kedua, rekaman televisi sirkuit tertutup atau CCTV. Ketiga, keterangan saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui peristiwa. Penting untuk mendapatkan keterangan seluruh saksi dan mendokumentasikannya baik dengan catatan maupun rekaman audio visual. Investigasi dapat dilakukan oleh tim advokasi atau bekerja sama dengan media yang sering melakukan liputan investigatif. Media yang sering melakukan liputan investigatif umumnya memiliki fasilitas yang lebih untuk melakukan investigasi. Langkah keempat yang harus dilakukan sebelum litigasi adalah mengamankan saksi. Mengamankan saksi artinya menjaga komitmen saksi, mengumpulkan keterangan dan bukti yang ada pada saksi, dan bahkan mengamankan saksi secara fisik. Hal ini harus menjadi perhatian karena beberapa hal berikut. 1. Saksi takut dan enggan berurusan dengan masalah hukum. 2. Saksi diserang atau diancam. 3. Saksi rentan disuap untuk tidak bersaksi. 4. Saksi berpotensi lupa detail kesaksiannya. Dan kelima, mencegah saksi tidak bisa dikontak karena ganti nomor telepon, pindah tempat tinggal, atau pindah tempat kerja.
Kemudian, langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan para ahli. Berkoordinasi dengan sejumlah ahli memiliki banyak manfaat, antara lain. Pertama, mendapatkan masukan substansi litigasi. 2. Mendapatkan alat bukti yang lain, misalnya bukti digital jika meminta bantuan ahli informatika dan telekomunikasi. Ketiga, memengaruhi opini publik dan pengambil kebijakan jika pendapatnya disampaikan ke publik. Keempat, mencegah ahli digalang oleh pihak lawan. Kelima, tidak tergesa-gesa ketika diharuskan untuk menghadirkan ahli oleh kepolisian ataupun pengadilan. Langkah terakhir sebelum litigasi dilakukan adalah menyiapkan strategi kampanye dan mobilisasi. Litigasi, terutama litigasi yang berorientasi perubahan kebijakan atau litigasi strategis, kecil kemungkinan akan maksimal jika tidak didukung strategi kampanye dan mobilisasi. Litigasi juga seharusnya bisa melakukan edukasi terhadap publik atau pengambil kebijakan, sehingga publik harus diikutsertakan dalam diskursus, mengawasi proses, dan bukan tidak mungkin ikut datang memberi dukungan langsung terhadap litigasi. Respon publik terhadap litigasi sedikit banyak akan memengaruhi hakim atau pemerintah dalam mengambil keputusan. Sobat LBH Pers, berikut adalah langkah demi langkah yang ditempuh dalam melakukan litigasi. Pertama, laporan pidana, yakni melaporkan tindakan pelanggaran kebebasan berekspresi, berkumpul, dan memperoleh informasi. Sebaiknya, dalam laporan sudah mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut untuk disampaikan seperti kronologi, surat laporan atau analisis hukum singkat, barang bukti, alat bukti, dan listnya. Kedua, pendampingan proses pidana meliputi sejumlah hal berikut, mulai dari menghadapi penghalangan bantuan hukum, mendampingi proses BAP, menghadirkan saksi dan ahli sejak penyidikan, dan argumentasi pembelaan di persidangan. Ketiga, mengajukan permohonan pra-peradilan. Keempat, menggugat perdata atau mendampingi wartawan ketika menjadi tergugat. Kelima, menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Keenam, uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ketujuh, uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung untuk menguji peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Kedelapan, intervensi atau menjadi pihak terkait. Kesembilan, amicus curiae atau sahabat pengadilan. Dan yang terakhir, perdamaian. Baiklah Sobat LBH Pers, demikianlah pembahasan kita mengenai persiapan sampai pelaksanaan litigasi. Sampai bertemu lagi dalam materi-materi selanjutnya. Saya, Ahmad Fatana Haris, sampai jumpa.